Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dirapikan mejanya terlebih dahulu ya. Sudah? Ya, Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Adel, Bu. Silakan pimpin doanya ketua. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan mengambil absensi Anda semuanya ya. Ya, Bu. Ahmad, Adel, Bu. Abel, Oke, Bu. Aidil, Ya, Bu. Khairul Fajri, Ya, Bu. semuanya hadir ya. Alhamdulillah, Adel, Bu. Oh baiklah, materi kita pada hari ini mengenai akikah. Sebelumnya Ibu bertanya, siapa yang pernah melihat seseorang diakikahkan atau kita sendiri diakikahkan oleh ibu kita? Ada tanya sama orang tua? Ada, Bu. Ada, Bu. Pernah melihat? Pernah, Bu. Pernah kan? Mengerti kan tentang skema orang akikah dalam masyarakat kita? Potong kambing, Bu. Kambing, Bu. Ya, betul sekali. Dalam pelaksanaan akikah itu dilaksanakan memotong kambing ya. Jadi terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian akikah, kemudian mampu menyebutkan dasar hukum akikah, mampu menyebutkan ketentuan akikah, kemudian mampu menyebutkan hal-hal yang disyariatkan terkait akikah serta hikmah dari akikah ini. Kemudian masuk kita kepada pengertian akikah. Akikah ini secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikah ini berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikah ini merupakan perwujudan bukti rasa syukur kita atas kehadiran seorang anak yang didambakan oleh setiap keluarganya. Kemudian dasar hukum syariat akikah ini pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar, yaitu cucu Nabi SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Hussein, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Anak-anak Ibu, ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan ayatnya? Boleh, Bu. Silakan Ahmad. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rihanatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Artinya silakan dibaca. Anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembilitkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, terima kasih ya Ahmad. Ya, Bu. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW ini, anak yang baru lahir itu masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambut dan diberi nama. Sesuai dengan ini tersebut hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hewan yang sah digunakan untuk akikah ini sama dengan hewan yang sah untuk berkurban, yaitu 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Selanjutnya, ketentuan dari akikah ini. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakannya? Fajrul mau itu, Bu. Bu, Silakan Nak. ketentuan akikah. Pertama, dari sudut umur
binatang akikah dan kurban sama saja. Yang kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Kemudian yang ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang langsung untuk datang menyantap daging setelah dimasak. Yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak, maka pada hari ke-14, dan jika yang demikian masih tidak memungkinkan, maka pada hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan, maka pada kapan saja. Kemudian yang kelima adalah anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan. Jadi adapun ketentuan dari akikah ini dari sudut umur binatangnya sama dengan hewan kurban. Kemudian daging akikah ini dimanfaatkan, disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual kulitnya. Meskipun tidak boleh dijual ya, harus kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian disunahkan daging akikah ini dimasak terlebih dahulu sebelum kita memberikannya kepada orang lain. Tadi juga sudah Ibu sampaikan mengenai untuk anak laki-laki disunahkan akikah ini 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan. Kemudian waktu penyembelihannya disunahkan pada hari ke-7, jika tidak bisa hari ke-14, dan jika tidak bisa pada hari ke-14 itu hari ke-21. Jika tidak bisa juga pada hari yang telah disebutkan tadi, boleh kapan saja dilaksanakannya. Adapun yang hal-hal yang disyariatkan terkait akikah ini, yang pertama itu disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari ke-7, pada hari di saat kita melaksanakan akikah tersebut. Kemudian mencukur atau menggundul semua rambutnya tanpa tersisa. Kemudian mentahniknya, yaitu dengan mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi sambil mengolesnya ya. Kemudian mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu mengolesi kepala si bayi tersebut dengan darah hewan akikah. Jadi kita mengolesinya dengan minyak wangi. Ya. Kemudian hikmah akikah ini siapa yang membantu Ibu membacakannya? Abel, silakan. Ibu, hikmah mensyariatkan ibadah akikah. Yang pertama merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya sang anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak pada orang tua. Ya, betul sekali. Terima kasih ya, Abel. Adapun hikmah dari disyariatkan akikah ini yaitu ini merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah atau disebut dengan takarub. Sebagai ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas kelahiran seorang bayi tersebut yang kita dambakan dalam keluarga kita. Kemudian menambah kecintaan anak kepada orang tuanya. Jadi sekianlah materi kita pada hari ini. Mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi, masih ada yang mau ditanyakan atau udah paham? Yang bertanya Bu, Iya. kalau umpamanya anak laki-laki tersebut ataupun anak perempuan tidak diakikahkan sampai meninggal dunia, apakah tidak apa-apa Bu? Karena ini jawabannya
Bu. Mau Iya, apa? bebas aja. Yang penting sesuai dengan akhirnya ya. Ya Bu. Kata pertama, mangga, Ahmad. Anggota. Ayam. Apel. Bagus, terima kasih ya. Tepuk tangan. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke beberapa menjadi 2 kelompok, dari Aji ke Aidil kelompok 1, dari Aga ke Ahmad kelompok 2 ya. Di sini kita menggunakan metode number head together. Jadi silakan hitung dulu. Hitung dari Aji. 1, 2, 3, 4. Jadi udah tahu ya nomornya masing-masing. Ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu membagikan apanya dulu ABCD-nya. Ibu ada ini ya, biar kita proses terlebih dahulu. Siapa yang akan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya Bu. Nomor 4. Saya Silakan Bu. maju, Ahmad. Dibaca soalnya Bu. Ya, bacain. Soal nomor 1, sebutkan perbedaan jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki itu 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Benar sekali. Ada yang berbeda jawabannya? Sama Bu. Sama ya. Kita berikan apresiasi kepada Ahmad. Satu lagi ya, Ibu akan menunjuk. Kita akan lihat ini entah siapa yang maju. Nomor 2. Silakan Aidil. Bu, soal kedua, sebutkan salah satu hikmah dari pelaksanaan akikah. Jadi, hikmah yang sudah saya pelajari, akikah itu merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah atas dikarunianya anak pada orang tua kepada kita. Ya, betul sekali. Kita berikan apresiasi kepada Aidil. Jadi hikmahnya yaitu merupakan takarrub, yaitu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak tersebut tambah rasa cintanya kepada orang tuanya dalam melaksanakan akikah tersebut. Ya, kemudian sudah ngerti kan mengenai materi kita pada hari ini? Benar Bu. Jadi di sini Ibu ada KPD untuk dari kelompok tadi ya, kalian nggak tahu kan bagian kelompoknya. Ya Bu. Jadi kerjakan di rumah ya sebagai tugasnya di rumah. Minggu depan bawa ya. Ya Bu. Dari masing-masing kelompok akan maju untuk menjelaskan mengenai tugasnya yang Ibu kasih tadi. Ya Bu. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari Bu. ini? Nah, baiklah kepada Ahmad dipersilakan. Jadi kesimpulan pada materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang akikah, yang mana akikah ini adalah sunnah muakkad, yaitu perintah Rasulullah dalam menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya kita telah dikaruniai anak dan diberi amanah kepadanya untuk bisa merawat dan membesarkannya agar bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang telah bisa berbondong-bondong bersama-sama masuk dalam surga. Ya, terima kasih